Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam perenungan firman Tuhan, edisi hari Selasa tanggal 28 Desember 2021. Hari ini firman Tuhan berjudul Perjanjian Damai dengan Sion, yaitu berdasarkan kitab Yesaya 54 ayat 1 sampai yang ke-13. Sebelumnya mari sejenak kita berdoa. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan yang masih memperkenankan kami menjalani kehidupan ini. Juga dalam kami bersekutu, bersaksi, melayani di tengah-tengah jemaat-Mu. Lebih-lebih boleh menikmati masa raya Natal tahun ini. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami hendak menyampaikan, mendengar, dan belajar dari firman Tuhan, kiranya Roh Kudus turut bekerja, sehingga semua yang kami lakukan ini sesuai kehendak Tuhan. Iman, harapan, dan kasih di antara kami dalam mengiring Tuhan, hari demi hari makin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan semua ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan sesuai judul perikop untuk kita hari ini adalah Perjanjian Damai dengan Sion. Saudara, kedamaian adalah keadaan yang pasti didambakan oleh semua orang. Namun di tengah-tengah dunia yang sudah dikuasai oleh dosa ini, sangat sulit untuk menemukan damai yang sebenarnya. Dalam dunia yang penuh dengan ujian, cobaan, tantangan, persoalan ini. Namun sebagai orang-orang percaya, kita diajarkan untuk bersyukur dan berterima kasih. Karena Raja Damai, seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya 9 ayat 5, telah lahir, telah datang ke dunia. Dan dalam nyanyian malaikat, ketika Kristus lahir di Betlehem, mereka mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, sebelumnya dia sudah menjanjikan kepada murid-muridnya, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Maka janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam Yohanes 14 ayat 27. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, melewati Yesaya 54 ayat 1 sampai 13 ini disampaikan tentang perjanjian damai antara Tuhan dengan umatnya. Apa saja isi dari perjanjian damai itu? Kalau kita lihat dari perikop ini, setidaknya ada 3 hal isi dari perjanjian damai itu. Yang pertama adalah pemulihan bagi umatnya dan pelipat gandaan, keturunan, kekuasaan dan wilayah di bumi ini. Dalam ayat 1 sampai 3 dijelaskan kepada kita. Kemudian yang kedua, penyediaan tempat yang megah dan kokoh dan kuat, yaitu kota yang dibuat dari permata sebagai ganti dari kemah yang sempit dan Yerusalem yang terpecah-pecah. Dalam ayat 11 sampai 12 digambarkan kepada kita, hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Ini salah satu perjanjian damai yang Tuhan berikan kepada umatnya.
suatu tempat yang megah dan kokoh dan kuat. Dan hal itu juga bisa kita lihat seperti yang digambarkan oleh kitab Wahyu pasal 21 ayat 10 sampai 21 tentang Yerusalem baru. Kemudian yang ketiga, isi perjanjian damai itu adalah walaupun umat Tuhan sering melanggar akan perintah-perintahnya serta sering hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun terkadang ia murka dan menghukum umatnya, tetapi kasih setianya akan umatnya abadi, serta tidak tergoyahkan. Dalam ayat 7-10 disampaikan kepada kita hal demikian. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Dalam ayat 10 mengatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah pokok-pokok penting dari perjanjian damai Tuhan dengan umatnya. Karena itu kita sepatutnya bersyukur dan berterima kasih. Kita punya Allah yang maha luar biasa, yang demikian mengasihi kita, dan telah melakukan karya yang maha besar untuk keselamatan kita, serta menjanjikan tempat yang megah, kokoh dan indah bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Sembari dengan itu, mari kita tetap setia mengikutinya dan menjadi umatnya yang taat selalu akan perintah-perintahnya. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Diberkati kita yang mendengar, menerima, mengimani, dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar hari ini. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, dan memeteraikan dalam setiap hati kami, dan menolong kami mengerti serta mensyukuri bahwa kami memiliki Raja Damai, Allah yang mengasihani kami dengan kasih yang kekal. Dan karena itu biarlah kami umat-Mu tetap boleh bersyukur dan setia serta taat dalam mengiring Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami hidup seturut dengan firman-Mu. Karena firman Tuhanlah yang akan menuntun kami kepada keselamatan oleh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.